Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas kendaraan listrik, terutama mobil listrik ya, walau ada juga yang lain. Jadi ada beberapa berita ya di berandanya YouTube penulis soal BYD. BYD mogok beberapa minggu pemakaian. Terus ada juga BYD baterainya ngembung setelah 5 tahun. Ada juga soal review harga bekas BYD yang masih tinggi. Ya terus terang penulis kaget ya untuk yang terakhir ini. Disebut harga bekasnya tinggi. Tentu bekasnya bukan bekas yang ya sampai lebih dari 10 tahun ya. Karena yang mobilnya juga termasuk baru di Indonesia. Bekasnya adalah bekas 1 tahun dan penurunannya tidak banyak. Jadi dibanding kendaraan bensin ya mungkin masih kalah, tapi tidak jatuh banyak ya untuk sebuah merek yang ya baru di Indonesia. Ya memang kehadiran kendaraan listrik ini membawa perubahan dari sisi merek, dari sisi loyalitas ya. Jadi karena merek Jepang itu tidak menghasilkan kendaraan listrik atau produknya sangat sedikit, maka orang pun jadi nggak ragu nyoba merek baru. Di jalan sekarang penulis sering lihat yang merek VinFast, merek BYD, merek Wuling, kendaraan listrik, mobil listrik, apa maneh mereknya. Tapi ya dibanding dengan kendaraan nyeleneh lainnya jauh lebih banyak. Kendaraan nyeleneh seperti misalnya merek Peugeot, merek apa maneh, Audi gitu ya, jauh lebih banyak. Bahkan termasuk sering ya lihat kendaraan listrik itu. VinFastnya yang sering lihat yang model Jeep, yang model MPV jarang. Kalau BYD ya banyak modelnya, Wuling ya banyak modelnya, dari yang kecil sampai yang rotok gedean ada. Ada satu hal ya yang penulis dijunjungin temen itu baru sadar, gapnya ya. Jadi biasanya kan antar panel bodi mobil itu ada gap. Nah gapnya itu betul-betul kecil, betul-betul minim ya. Jadi betul-betul rapat gitu dibanding dengan mobil BBM. Jadi ya kelasnya kelas tinggi, akurasi produknya sudah tinggi. Jadi dari sisi build quality sepertinya itu tergantung dari ya kemauan pabriknya segimana. Karena kalau pingin rapat sekali pun bisa. Ya mungkin juga karena kendaraannya tidak dirancang untuk bongkar-bongkar bagian itu ya. Tapi yang jelas dari sisi presisi, dari sisi kemampuan untuk buat kendaraan ya sudah lumayan lah. Kalau kita ngomong soal top speed ya kendaraan yang Cina, Xiaomi Xpero itu juga sering jadi contoh kendaraan performa tinggi. Top speednya 400 atau berapa, tenaganya 700 HP atau berapa gitu ya. Akselerasinya hebat, bisa diadu dengan misalnya Nissan Skyline GT-R yang akselerasinya bisa dibilang paling brutal gitu ya. Ya memang kendaraan listrik itu unggulnya terutama di torsi kecepatan bawah ya. Jadi kalau soal akselerasi di kecepatan bawah-bawah itu jauh melebihi kendaraan bensin.
lemahnya listrik itu kalau sudah di RPM di kecepatan tinggi, akselerasinya nggak sebagus kendaraan bensin. Jadi mungkin untuk balapan yo nggak bisa ya, karena di balapan itu kecepatan minimalnya bisa aja cuma di atas 100. Kalau kecepatannya di atas 100 terus ya kendaraan listrik nggak punya keunggulan. Belum lagi soal bobot. Jadi bobotnya kendaraan listrik termasuk besar, terutama dari sisi baterainya. Ya memang kalau kendaraan listrik itu dilemanya adalah jarak jangkau ya, jarak jangkau dan waktu pengisian. Mungkin ada yang ngomong, oh bisa kok dicas di rumah. Dan penulis lihat ada yang pakai cas rumah. Kira-kira butuh waktu berapa ya? Katanya 48 jam, 40 jam gitu untuk bikin BYD Opel sing mobil kompaknya. Jadi untuk mobil tipe kecil pun ngecasnya bisa butuh waktu sangat lama. Itu yang jadi kelemahan utama sih. Jadi kayaknya kendaraan listrik itu kalau mau dipakai harian harus punya sumber daya listrik yang cukup besar. Listriknya harus memenuhi minim 2200, tapi itu termasuk kurang ya kalau untuk pemakaian kilometer jauh. Jadi kalau jaraknya tiap hari mungkin 80 mungkin nggak cukup ya, mungkin cukupnya kalau hanya 40. Itu artinya listrik ya full terus, harus sekian watt gitu ya, kebakar terus. Nah, depan ada mobil BYD ya. Mobil listrik itu memang ya, kalau untuk soal model dia berani ya, antara konsep dengan mobil realnya dibuat sama. Beda dengan ya mobil Jepang yang mobil konsepnya wah keren banget, tapi aslinya jauh ya. Yang harga jual mahal ini, masih mahal ini ya menarik ya, karena ternyata masyarakat itu sekarang betul-betul tertarik punya kendaraan listrik. Kalau ya bisa aja nggak berpikir itu yang dibutuhkan listriknya itu berapa gitu ya. Jadi untuk memiliki itu harus punya apa, kadang nggak diperhatikan. Yang penting duit di sini. Terus baru setelah itu jadi kubu semua, menaikkan daya listrik, beli apa gitu, baru kepikiran setelah punya, bukan sebelum beli. Jadi harusnya sebelum beli itu sudah dipikirkan, oh nanti listriknya butuh segini harus disiapkan. Tapi ya kayaknya orang-orang baru paniknya setelah punya kendaraannya. Nah, kita menginjak soal baterai. Baterai itu ada yang ngomong kembung setelah 5 tahun itu yo sesuatu yang nggak seharusnya terjadi, kesannya seperti itu. Harus ada ini itu. Ya entah ya, itu orangnya sumber infonya dari mana, karena kalau yang dari penulis tahu, untuk daerah yang tropis atau situasi iklim panas, baterai itu memang nggak awet. Jadi baterai itu hanya awet untuk yang daerah suhunya termasuk cukup dingin. Jadi nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Karena sifat baterai itu terbatas ya lingkup kerjanya. Baterai yang paling luas jangkauan kerjanya itu kalau aki biasa yang pakai timah itu jangkauan suhu kerjanya besar. Selama cairannya masih cair itu kerjanya oke ya, walau di suhu misal 90 derajat Celcius gitu. Walau kalau 90 derajat wis dekat-dekat
suhu 100 kan, resiko airnya menguap sangat besar. Tapi itu suhunya segitu, memang dirancang untuk suhu setinggi itu. Sementara sel baterai lithium ya nggak setinggi itu. 45 derajat itu sudah dianggap warning ya. 80 derajat wis gak toleransi. Jadi untuk kendaraan listrik yang mapan itu kan ada juga sistem pendinginan untuk baterai selain dari penggerak listriknya. Ya, sebenarnya sistem pendinginan sendiri kalau untuk bagian penggerak listrik itu agak sulit ya, karena bagian yang panas adalah bagian yang bergerak, bagian motor ya. Walau mungkin ada yang tipe AC ya, yang tipe AC itu bagian yang bergerak sing ndi padha ae ya, tetap kumparane ya sing bergerak ya. Jadi pendinginannya agak sulit, beda dari mesin kan. Kalau mesin bagian yang didinginkan itu adalah bagian yang bergerak dari silinder, pistonnya didinginkan oleh oli. Kalau dari penggerak listrik itu bagian rotornya itu nggak didinginkan, paling cuma casingnya. Padahal bagian yang paling panas ya dari kumparannya itu. Kalau yang model AC itu kumparannya sing muter apa jerone sing muter ya, maaf penulis lupa. Tapi rasanya ada desain di mana yang kumparannya itu nggak muter. Apa tipe AC ya? Kalau yang kumparannya nggak muter itu ya lebih mudah didinginkan, diberi cairan yang nggak kena langsung tapi sudah mendekati gitu, sehingga bisa lebih cepat dingin. Kalau soal baterai macam-macam ya desainnya, ada yang pakai pendingin udara, ada yang pakai pendingin cairan. Entah kalau bulannya pakai bulan model apa. Balik lagi lah ke soal umur. Jadi yang penulis tahu kalau baterai dipergunakan di daerah panas itu umurnya cukup pendek, karena pemakaiannya terlalu mepet dengan kondisi warningnya dari baterai itu. Jadi buat baterai lebih sering ya kena overheat gitu misalnya, harus jalan di mode yang dikurangi, atau kalau nggak ada warning itu ya umur baterainya yang berkurang banyak. Harus diingat bahwa ya penghasil kendaraan listrik itu terutama di daerah yang bukan tropis. Jadi Cina itu bukan daerah tropis, karena daerah panas di Cina, tapi rasanya kebanyakan adalah daerah dingin. Rasanya juga kota-kota penghasil kendaraan listriknya juga daerah dingin. Mungkin ada merek VinFast, tapi yang penulis tahu VinFast itu kayaknya rebranding merek Cina, walau mungkin dari modelnya dia itu bisa bikin sendiri juga. Jadi ya menurut penulis, baterai kendaraan listrik nggak awet itu sesuatu yang normal, baik untuk motor atau mobil, karena ya suhu kerjanya itu memang lebih tinggi dari desainnya, lebih tinggi dari yang diharapkan. Jadi kalau misalnya pingin kendaraannya awet ya, terutama untuk kendaraan listrik yang diparkir, itu jangan panas-panas. Jadi kayak parkir kayak gini nih, tepi jalan kena panas, itu harus dihindari. Kalau memangnya memang mau nggak mau harus begitu, ya baiknya kasih penutup lah, kasih cover yang tahan panas terutama, karena ada cover yang tidak menghalangi apa-apa, cuma untuk mencegah dari debu gitu aja, tapi tidak mencegah panas. Nah kalau untuk cover yang tahan panas itu ya
harus ya misalnya pakai lapisan bubble gitu, aluminium bubble gitu. Jadi sebenarnya harganya murah loh ya, aluminium bubble itu nggak semahal apa yang kayak harga cover beneran gitu. Karena yang hitungannya kan meteran loh ya. 1 meter piro, merek bagus saja 50.000 lah, nggak baik. 1 meter 50.000 untuk satu mobil wes anggap aja butuh 6 meter 300.000. Podo karo cover, padahal itu yang merek ya cukup bagus, aluminium bubble. Tapi ya masalahnya belum jadi, harus disusun sendiri ya. Jadi level mobil itu paling piro sih, anggapnya 2 panjangnya 4 dapat 6, karek disusun tok ya. 6 meter lebar 1,2 ya, sekarang disusun di wilayah, terutama bagian atas sama bagian kaca. Kalau baterainya apa di cupnya yo, cupnya itu yang harus dilindungi. Atau misalnya kalau pingin lebih kelihatan bagus ya, beli cover sendiri terus dikasih lapisan aluminium bubble di bawahnya, dikasih tambahan sendiri, dilem atau diapakan lah ya. Untuk produk sekarang yang cover kayaknya belum begitu banyak ya yang memperhitungkan kebutuhan kendaraan listrik. Jadi ya banyak kendaraan listrik yang diparkir disamakan dengan kendaraan BBM, padahal suhu kita panas. Jadi kendaraannya dicaringkan langsung di bawah sinar matahari ya, kalau menurut penulis itu kurang bagus ya. Kalau dari suhu sendiri pernah ada yang ngukur kalau parkir gitu suhunya bisa lebih dari 50 derajat Celcius. Nggak bagus itu. Terus sekarang menginjak soal harga hubungannya dengan umur baterai. Ya menurut penulis sih orang-orang sekarang masih belum tahu ya karakternya kendaraan listrik. Jadi masih tinggi harga jualnya. Rasanya kalau sudah banyak yang jual, nanti orang akan tahu bahwa ternyata kendaraan listrik itu masalahnya banyak. Baterai kendaraan listrik ya sumber utama, karena memang baterai nggak dirancang bisa seumur hidup. Kalau kendaraan pakai BBM umur 10 tahun, mungkin ada komponen-komponen yang perlu diganti, tapi mesinnya biasanya sih tahan. Tapi kalau kendaraan listrik ya baterainya itu ya sumber utamanya yang jadi masalah. Terus juga sistem elektronik. Yang namanya sistem elektronik kita kan masih belum tahu merek mana yang membuat sistem elektroniknya itu awet. Jadi ya namanya elektronik itu komponennya banyak, ada komponen yang nggak awet, ada komponen yang awet, terutama dari kapasitor. Nah, apakah dari pabrikannya sudah menggunakan sistem yang tahan lama, kapasitornya tahan, yang kayak transistornya juga sudah diperhitungkan pembuangan panasnya dan seterusnya. Kita itu masih belum tahu. Belum lagi dari OS-nya, dari LCD-nya. LCD-nya ngeblank kan soro ya, misalnya kena goncangan jalan Indonesia yang parah, terus LCD-nya nggak bisa murup. LCD nggak murup, kendaraan nggak bisa dijalankan ya soro.
Ketersediaan spare part juga masih jadi pertanyaan. Apakah setelah 10 tahun unit LCD-nya itu masih ada atau enggak? Kan kita nggak tahu. Ya bisa jadi kemudian nanti di besok-besoknya kendaraan listrik itu kalau sudah berumur bakal ganti total ya, mulai dari spedone sampai power controller sampai baterai ini ganti total, nggak ori kabeh, karena bagian ori ini misalnya sudah rusak gitu. Jadi mungkin di masa depan itu akan muncul spesialis upgrade kendaraan listrik ya, entah upgrade entah ganti part. Ya kayaknya sekarang juga sudah mulai banyak ya yang jual part-part generik yang bisa dipakai segala macam. Baterai ini terserah, power control ini terserah gitu ya. Tentu ini kecuali kendaraan-kendaraan yang spesialis, seperti misalnya kendaraan yang beloknya bisa nyamping gitu ya, bisa bergerak ke kiri dan ke kanan karena rodanya bisa muter lah. Itu ya sembuh mana. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.